Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi Bu. Di sini saya Samuel, Barida kelas 12 IPS akan menjelaskan tentang penginderaan jauh, peta, dan sistem informasi geografis. Yang pertama kita akan masuk ke topik yang membahas tentang penginderaan jauh. Pertama kita akan melihat yaitu pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa ada kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Itu merupakan pengertian menurut Thomas dan Ralph. Selanjutnya kita akan masuk ke istilah-istilah penginderaan jauh yang terdapat di berbagai negara. Yang pertama yaitu di dalam bahasa Inggris dikenal dengan remote sensing, dalam bahasa Prancis dikenal dengan teledetection, dalam bahasa Jerman dikenal dengan Wärnerkundung, dalam bahasa Rusia dikenal Distationaya, dalam bahasa Portugal dikenal Sensoramento Remota. Dalam penginderaan jauh terdapat juga komponen-komponen yang diperlukan dalam melakukan penginderaan jauh, yaitu yang pertama sumber tenaga, yang kedua atmosfer, yang ketiga sound sensor, yang keempat objek, yang kelima data visual dan data digital, yang keenam citra, yang ketujuh pengguna data penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh terdapat dua sistem. Yang pertama itu sistem pasif, menggunakan sumber tenaga dari cahaya matahari. Artinya bahwa pengambilan penginderaan jauh ini menggunakan cahaya matahari dukungannya. Yang kedua itu sistem aktif, menggunakan sumber tenaga buatan seperti cahaya lampu blitz. Dalam hasil dari penginderaan jauh itu terdapat dua data yang diperoleh dari hasil penginderaan jauh. Yang pertama itu citra foto dan citra non foto. Oke, kita akan masuk ke citra foto. Citra foto merupakan hasil teknologi penginderaan jauh yang berupa data visual. Contohnya yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik terdiri atas foto ultraviolet, foto pangkromatik berwarna, foto pangkromatik hitam putih, foto otokromatik, foto inframerah hitam putih, foto inframerah berwarna, dan foto multispektral. Yang kedua itu berdasarkan sumbu kamera terdiri atas foto udara vertikal dan foto udara condong dan foto udara sangat condong. Berdasarkan jumlah dan jenis kamera terdiri atas foto tunggal dan foto jamak. Sekarang kita masuk citra non foto. Citra non foto merupakan gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor bukan kamera. Contohnya bisa kita lihat berdasarkan spektrum elektromagnetik terdiri atas citra inframerah termal, citra radar, dan citra gelombang mikro. Berdasarkan sumber sensor terdiri atas citra tunggal dan citra multispektral. Berdasarkan wahana terdiri atas citra dirgantara dan citra satelit. Unsur-unsur interpretasi citra terdapat yaitu pertama bentuk, dua ukuran, 3 warna dan warna, 4 tekstur, 5 bayangan, 6 pola, 7 situs, 8 asosiasi. Dalam melakukan interpretasi citra terdapat langkah-langkah. Terdapat 3 langkah-langkah. Yang pertama itu adalah deteksi. Deteksi merupakan pengenalan awal yang dilakukan dengan melihat foto udara atau citra secara keseluruhan dan membuat garis batas terhadap kenampakan berbagai objek yang sama. Yang kedua identifikasi. Identifikasi atau interpretasi adalah pembacaan ciri-ciri dari setiap objek. Yang ketiga yaitu analisis. Analisis adalah tahap terakhir interpretasi, yaitu menyimpulkan hasil interpretasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke sistem informasi geografis. Kita akan melihat pertama-tama yaitu sistem informasi. Pengertiannya dulu. Sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem keterpaduan kerja untuk mendapatkan informasi dalam mengambil keputusan, yang contohnya manusia, hardware, atau software. Informasi geografi merupakan kumpulan data atau fakta yang terkait dengan lokasi ruangan di permukaan bumi, menghasilkan informasi baru. Jadi, sistem informasi geografis itu merupakan sistem komputer yang mampu menyimpan dan menggunakan data untuk menggambar lokasi di permukaan bumi. Sekarang kita akan masuk dengan komponen-komponen sistem informasi geografis. Yang pertama itu ada perangkat keras. Contohnya seperti hardware, monitor, keyboard, printer, dan lain sebagainya. Yang kedua perangkat lunak, yaitu software dalam komputer. Yang ketiga data masukan, manajemen basis data, data luaran, data yang dipresentasikan, perubahan data, interaksi dengan pengguna.
Yang ketiga, perorganisasian sumber daya manusia. Yang keempat yaitu keahlian manusia untuk menjalankan sistem informasi geografis. Jadi dalam sistem informasi geografis ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu tahap digitasi peta, merupakan peta diubah menjadi format digital. Format dapat dibaca dan diolah oleh komputer. Yang kedua, tahap editing, memperbarui info peta yang telah ada. Yang ketiga, tahap konversi, merupakan penyesuaian koordinat peta yang semula masih dalam koordinat meja digitasi ke dalam koordinat lintang dan meridian bumi yang sesungguhnya. Selanjutnya tahap anotasi, merupakan sebuah tahap pemberian nama. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tahap pemberian label atau labeling, merupakan kenampakan dari label atau identitas dari kenampakan yang ada pada peta, contohnya legenda pada peta komposisional. Yang terakhir adalah tahap analisis data, yang dilakukan untuk menganalisis data-data yang ada pada peta-peta tersebut. Yang terakhir dalam tahap sistem informasi geografis ini yaitu tahap pelaporan atau keluaran data, merupakan sebuah tahap yang dimana hasil-hasil itu ditampilkan pada layar komputer dan bisa juga dicetak melalui printer atau plotter. Pengoperasian sistem informasi geografis secara konvensional dapat kita lihat cara yang pertama. Pada prinsipnya dengan sistem informasi geografis menggunakan komputer, yaitu teknik kartografi pemetaan pada umumnya. Alat yang dibutuhkan dalam pengoperasian ini, yang pertama itu kertas kalkir, rapido, pensil, lettering set, penggaris, alat gambar lainnya. Sumbernya itu hasil derajat, survei lapangan, peta, dan tematik. Penerapan sistem informasi geografis dalam kajian geografis tadi dalam secara konvensional, sekarang kita dalam kajian geografis. Pemanfaatan sistem informasi geografis dalam kajian geografis, yang pertama itu menunjukkan fenomena dan menganalisis karakteristik fenomena. Yang kedua, mencari lokasi yang memenuhi syarat tertentu. Yang ketiga, menyajikan kecenderungan perkembangan perubahan pada suatu daerah. Yang keempat, menganalisis pola dari suatu fenomena. Yang kelima, membuat model pengembangan dan pengelolaan. Selanjutnya, contoh-contoh dari sistem informasi geografis. Ada beberapa contohnya. Yang pertama, perencanaan tata ruang. Yang kedua, evaluasi kemampuan dan kesesuaian lahan. Yang ketiga, penentuan letak ibu kota juga dapat digunakan sistem informasi geografis ini. Yang keempat, rehabilitasi dan kompensasi lahan. Yang kelima, analisis tentang lingkungan. Yang keenam, prediksi kekeringan banjir dan tingkat kekeringan. Yang ketujuh, prediksi kebakaran hutan. Yang kedelapan, penentuan tingkat bahaya erosi. Yang kesembilan, penentuan arahan pemanfaatan lahan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi peta. Kita akan melihat pengertian peta menurut beberapa tokoh. Yang pertama itu peta, beberapa ahli ya. Kita akan melihat. Yang pertama itu peta merupakan gambaran dan keadaan permukaan bumi termasuk unsur-unsur alamiah dan unsur-unsur buatan manusia. Ada juga yang menyatakan peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu. Yang ketiga itu peta digambarkan dengan menggunakan proyeksi tertentu. Sesuai dengan fungsinya, peta sebagai media, maka peta harus memenuhi syarat. Jadi kalau kita mau peta terus ada juga syarat-syaratnya. Yang pertama, tidak membingungkan. Yang kedua, mudah dipahami. Yang ketiga, bersih dan rapi. Yang keempat, teliti dan sesuai dengan tujuan. Yang kelima, memberikan gambaran dan yang sebenarnya. Selanjutnya pengertian peta. Kita masuk lagi pengertian peta itu. Yang pertama, sesuai dengan fungsinya, peta sebagai media, maka kita harus memenuhi syarat-syaratnya juga. Yang pertama, konform. Konform itu merupakan bentuk-bentuk dan bidang daerah yang dipetakan harus sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kedua, equivalent, merupakan daerah atau bidang yang digambarkan harus sama luas dengan apa yang terdapat dalam. Yang kedua, equidistant, jarak yang digambar harus sesuai dengan jarak sesungguhnya. Selanjutnya, jenis peta menurut isi. Yang pertama, peta umum, merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Terdapat dua jenis, yaitu peta topografi dan peta korografi. Yang kedua, peta tematik atau peta khusus, merupakan peta yang menggambarkan satu tema atau unsur tertentu dari permukaan bumi. Contohnya peta curah hujan, peta tanah, peta temperatur, dan lain-lain. Yang kedua, jenis peta menurut skala. Yang pertama, peta kadaster atau sangat besar. Peta ini berskala 1:100 banding atau 1:5000.
Yang kedua yaitu peta skala besar atau detail, merupakan peta yang mempunyai skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga peta skala kecil, yang mempunyai peta yang mempunyai skala 1:500.000 sampai banding 1 juta. Selanjutnya, jenis peta menurut nilai dan sifat data. Yang pertama, nilai data yang dikandung. Memiliki dua jenis peta. Yang pertama, peta kualitatif dan peta kuantitatif. Menurut sifat data yang dikandung, peta terdapat dua, peta stasioner dan peta dinamis. Kita masuk ke komponen peta. Yang pertama ada judul. Judul merupakan menggambarkan tentang isi dan daerah yang dipetakan. Yang kedua, simbol peta. Lambang-lambang yang terdapat pada peta menggambarkan informasi yang dimaksud dalam peta. Simbol dalam peta dapat berupa simbol titik, garis, luas, atau volume. Yang selanjutnya, insert peta merupakan bagian dari peta yang digambar secara khusus yang diletakkan pada bagian masih kosong untuk menunjukkan hasil lokasi yang dipetakan. Selanjutnya, grid peta merupakan jaringan garis-garis yang digambarkan di atas peta secara horizontal dan vertikal yang mempresentasikan fraksi paralel dan meridian. Yang selanjutnya, meridian merupakan legenda merupakan menerangkan dari arti dari simbol yang terdapat di dalam peta. Yang selanjutnya, orientasi atau penunjuk arah merupakan untuk menentukan utara, timur, selatan, dan barat. Yang selanjutnya, proyeksi peta merupakan upaya pemindahan ruang muka bumi ke bidang datar. Sasaran utamanya menjaga agar luas jarak bentuk menjadi benar. Yang selanjutnya, proyeksi peta dibedakan menjadi berdasarkan distorsi, berdasarkan bidang proyeksi, berdasarkan sumbu proyeksi. Yang selanjutnya, skala merupakan perbandingan yang menunjukkan jarak antara dua titik di peta dengan jarak dua titik yang sama dengan permukaan bumi. Semakin besar skala isi atau informasi yang disajikan, semakin rinci dan begitu sebaliknya. Skala ini terdiri dari tiga, yaitu skala numerik, skala grafik, dan skala inci to mile. Dalam kita menentukan skala peta yang tidak diketahui skalanya dapat dilakukan dengan cara-cara, yaitu yang pertama itu membandingkan jarak dua titik, yang kedua membandingkan peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang memiliki skala pada daerah yang sama, yang ketiga menghitung selisih derajat lintang atau bujur di peta, yang keempat menggunakan peta topografi, yang kelima menghitung kemiringan lereng.